Nama saya Ratu Diana Ruswati. Saya Salsa Dilaika Putri. Dan di sini kita sedang di Wisma Tuna Ganda yang bertepatan di mana? Depan Universitas Jayabaya. Iya, dekat Universitas Jayabaya. Dan di sini kita sedang mengobservasi anak yang gangguan penglihatan. Di sini ada yang namanya Nina. Dia kelahiran 2012 dan asli dari NTB, teman-teman. Dia emang udah dari awal tidak bisa melihat, terus juga bandel sebenarnya anaknya. Nah, makanya kenapa ini dia diikat karena dia anaknya aktif kayak gitu. Nah, Nina namanya. Suka kejedot iya, gitu. Suka kejedot, makanya ditali. Iya. Oke, makasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kita dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang bertujuan untuk mengobservasi anak ABK yang berkegangguan penglihatan. Nah, kan di sini Ibu berperan sebagai ibu yayasan ya? Kepala panti. Oh, kepala pantinya. Nah, di sini izinkan kami ya Bu untuk bertanya-tanya terkait anak ABK yang berkegangguan penglihatan. Yang bernama Nina. Ya, yang bernama Nina. Oke. Yang pertama, apa faktor penyebab terjadinya Nina mengalami gangguan penglihatan? Ya. Ini ceritanya panjang nih, Mbak. Apakah karena bawaan lahir atau gangguan karena kecelakaan Atau bagaimana? faktor lainnya? Jadi kalau Nina ini bawaan dari lahir. Jadi Nina ini diserahkan oleh masyarakat. Pertama diserahkannya ke Yayasan Sayap Ibu. Pertama Nina, karena Yayasan Sayap Ibu merasa kerepotan, kemudian diberikan ke ibu, ke Tuna Ganda. Pada saat diserahkan ke ibu, memang kasusnya Nina sudah dengan kondisi seperti itu. Kalau dari yang pihak Sayap Ibu waktu menerima dari Nusa Tenggara Barat kiriman dari luar daerah, memang kasusnya Nina dilahirkan dengan kondisi sudah seperti itu. Nina itu tidak bisa melihat, tapi juga tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Berarti ganda berganda-ganda, otomatis mental juga. Oh, Jadi bawaan dari lahir. Oke. Lalu kenapa Nina diikat? Kenapa diikat? Iya. Jadi kata diikat kalau lihat orang awam akan berkonotasi dengan hal yang buruk, tapi buat kami enggak. Kenapa Nina harus diikat? Karena Nina ini walaupun nggak bisa melihat, nggak bisa ngomong, nggak bisa berbicara, Nina bisa beraktivitas, bisa berjalan. Kalau nggak diikat, Nina nggak akan diam. Iya, benar. Justru dengan diikat, Nina itu akan diam, akan istirahat, ya kan, makan teratur, nggak kemana-mana. Karena bahaya kalau Nina nggak diikat, dia bisa kapan pun bisa jatuh. Iya, benar. Karena kan jalannya jinggir. Jadi diikat di sini dalam arti kata kami sebatas agar Nina tidak bahaya gitu aja. Oke. Yang kedua, sebagai orang tua atau selaku kepala panti, bagaimana perasaan ibu ketika menghadapi anak seperti Nina Yang berkegangguan penglihatan, Bu? Perasaannya, kalau di sini rasanya udah mati rasa, Mbak. Jadi gini, kalau kami orang yang sudah bekerja di bidang seperti ini, apalagi ibu, kalau bicara masalah sedih dan lain-lain tidak, tapi kita berbicara masalah kedepannya Nina ini harus seperti apa ya. Kalau cacat memang sudah cacat, jadi nggak pernah kita pikirin Nina kok sampai gini, enggak. Kalau kasusnya kita sudah jelas, sudah dari lahir dan lain-lain udah tahu, kita tinggal aja ini mau kita apain nih Nina nih. Karena kan tujuan kami anak-anak ini agar menjadi mandiri, ya kan? Iya, tapi benar. apakah bisa orang seperti kecacatan dialami Nina akan menjadi mandiri? Iya. Nah, itu PR buat kita. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah memberikan pendampingan agar Nina minimal bisa melakukan aktivitas bina diri sendiri, yaitu mandiri kalau di sini seperti itu. Jadi memberikan pelatihan, pendampingan, yang ngawasi 24 jam itu yang kita lakukan. Oke.
selama Nina di sini, apa metode yang ibu atau pengasuh berikan dalam mendidik Nina yang terkena gangguan dalam penglihatan? Nina ini sangat istimewa karena untuk komunikasi kita nggak bisa dua arah, nggak ngelihat, nggak dengar, nggak semuanya. Otomatis kita hanya memberikan, ya. Kalau ditanya apakah Nina mau dengan apa yang kita berikan, ya kita nggak pikir seperti itu, Mbak. Jadi memberikan itu kita memberikan pendampingan, mencukupi kebutuhan dasar dia, sandang, pangan, papan, kesehatan semaksimal mungkin. Keempat, Nina memiliki kelebihan yang sangat mencolok. Nggak ada. Nina ini kalau anak kita bilang min. Yang kelima, bagaimana reaksi dan perilaku orang-orang di sekitar mengenai anak gangguan penglihatan seperti Nina? Di sini ya berarti? Di kami, Mbak? Iya. Kalau di kami sih, karena kita sudah makanan sehari-hari ya, apalagi untuk anak yang tidak melihat itu, karena banyak ngambilnya kasusnya Nina. Kalau ngambilnya Rusdi beda lagi, karena kalau Rusdi itu kan bisa nyanyi, bisa Iya, benar. gitu. Nah, kalau Nina ini kalau teman-teman sih ya otomatis karena kita bertanggung jawab di kehidupan mereka, kita ya harus tanggung jawab kesehatan, keselamatan dia, kita awasin gitu loh. Awasin dalam arti kata karena nggak bisa melihat berarti nggak bisa melek. Itu aja, nggak bisa sembarangan. Anak-anak kami yang nggak bisa melihat otomatis semuanya diawasi 24 jam. Kalau kita tuh sikapnya terhadap mereka, semua manusia mesti kasihan ya Mbak. Orang kok nggak bisa melihat seumur hidup, itu udah ada di dalam diri kita, udah nggak perlu kita ungkapkan. Tapi kita akan gimana caranya kita membantu Nina agar Nina bisa, nah itu tadi kita memberikan pendampingan. Kalau sikap kita ya pastinya terenyuh lah gitu, pengen memberikan pendampingan terus ke Nina, pengen melatih terus Nina gitu. Tapi kan kondisinya Nina sudah kita cek dia nggak punya cara pendengaran, nggak ada cara mata, jadi nggak bisa transplantasi. Berarti udah total nggak akan bisa sembuh Nggak gitu ya Bu? Oke. Jadi kalau udah begitu kita harus merawat saja, selebihnya itu tanggung jawab Allah. Tapi dia ada kayak terapi gitu kan? Dulu iya, kan dia bisa pegang, sekarang tuh dia terapi Mbak. Dulu dia nggak mau, kalau dipegang dia kayak mengibaskan badannya gitu. Kan susah kalau makan jadi Iya benar. gitu. Berarti dia terapi? Terapi walaupun sifat terapinya tidak yang harus seperti ini seperti itu, tidak. Pada saat dia harus makan dengan sendok, buka mulutnya karena dia nggak melihat, karena dia nggak dengar, kan harus ada cara agar mulut itu bisa nyampe ke mulutnya, itu terapi namanya. Jadi bagaimana mbaknya, tapi cara menangani satu anak beda-beda. Karena kan spesifiknya di mana ini spesifiknya di mana gitu, jadi nggak sama. Harapan ibu bagi anak yang bernama Nina walaupun dia memiliki gangguan penglihatan seperti apa? Selalu sehat aja. Selalu sehat, kita nggak muluk-muluk untuk Nina loh ya, karena kasus ini tadi untuk Nina selalu sehat gitu. Karena kita nggak muluk-muluk. Dulu ibu punya keinginan Nina transplantasi mata, ada donatur dari Amerika, ternyata nggak bisa. Kita 6 bulan bolak-balik ke Cipto, Nina nggak bisa ditransplantasi. Harapannya sekarang juga sehat, udah nggak ada lagi. Karena berarti di sini anak-anaknya itu ditampung terus? Iya, sampai meninggal. Nggak dipulangin berarti ya? Nggak kemana-mana. Terus kalau ada yang nitipin kayak orang tuanya, dia masih suka datang? Ada. Jadi kasusnya dari 29 anak yang di sini, sebenarnya 80% anak-anak itu punya orang tua. Ada yang menitipkan orang tuanya, tapi banyak orang tua yang awal-awal masuk dari tahun, kami berdiri tahun 75 Mbak. Mereka dulu ada orang tua yang membawa ke sini ya, menitipkan. Sekarang udah pada tua-tua, itu ikut kami dari kecil. Syaratnya di bawah 10 tahun pada saat diterima ke kami. Kemudian orang tua itu kan udah di perjalannya waktu, anaknya itu umurnya udah 50 tahun ke atas. Banyak keluarga yang sudah kami nggak tahu kemana keberadaannya, tapi anak itu tetap kami rawat sampai meninggal. Karena jumlah kami, kapasitas kami hanya terbatas 30, jadi sisi menerima kami apabila kami berkurang, apakah itu meninggal, apakah itu diambil keluarganya kembali, ya kita baru terima lagi. Kalau enggak kita paksakan. Dari 29 anak, ini sekarang masih ada 5 anak yang masih ditengok orang tuanya.
kan, itu anak-anak masuk tahun 90. Karena akhirnya setelah ibu masuk ke sini, ibu cara menerima klien tidak jauh-jauh dari kita saja, biar orang tuanya bisa terdeteksi. Yang dititipin di sini rata-rata itu perhatian dari orang tuanya kurang berarti. Sebenarnya gini, kasusnya hampir sama. Keluarga miskin yang bingung harus berbuat bagaimana untuk anaknya yang cacat ganda semuanya, anaknya banyak kan gitu ya. Kalau zaman sekarang Mbak, keluarga kaya nggak perlu anaknya dititipin di panti. Sekarang cari suster untuk kebutuhan khusus ada, terapi ada. Bayangkan tahun-tahun dulu orang-orang tua dengan keluarga ekonomi yang nggak mampu. Saya yakin kalau ditanya apakah mereka membuang anaknya, enggak. Mereka bertujuan teman ke sini memang agar anaknya terlayani, terawat, ada latihan. Syukur-syukur kayak Yunas itu sekarang bisa main puzzle, bisa berjalan gitu loh maksudnya. Jadi kalau membuang sih enggak, karena saya yakin orang tua enggak ada yang seperti itu. Tapi kalaupun kemudian orang tuanya itu terus lama-lama enggak ada, ya mungkin ada kebutuhan lain yang dia pikir anaknya sudah tertangani di sini dengan baik. Oh ya Ibu, kalau untuk anak si Nina, kita balik lagi ke Nina ya Bu ya, yang terganggu penglihatan. Apakah kan tadi Ibu bilang kayak cuman disuapin atau bang itu adalah alat untuk terapinya. Nah, apakah ada alat khusus, kan yang tadi saya lihat di tempat-tempat terapi itu ada berbagai alatnya. Apakah ada alat khusus untuk tunanetra yang penglihatan? Karena Nina ini tunanetra tapi bisa jalan. Jadi nggak perlu pakai alat bantu jalan. Bisa berdiri. Jadi alat peraga yang harus digunakan sehari-hari. Itu pakai baju nggak disobek itu udah untung Mbak. Dulu kalau pakai baju dia nggak gerah kan mungkin, atau karena jadi disobeki. Jadi terapinya itu tadi bilang bahwa satu anak itu beda-beda. Apa yang dibutuhkan mendasar untuk anak Nina? Dia cuma lebih ke kayak meraba, kayak perabaan, sentuhan gitu. Jadi kapasitas dia untuk menggunakan alat kayak gitu lah dilepas. Pakai sepatu dia tuh jinjit. Ada anak yang jinjit dipakein sepatu bantu dia bisa pakai Mbak. Kalau Nina enggak rasanya, karena dia kalau ada barang yang nyentuh di badannya yang kira-kira membuat sakit, dia akan rusak. Dia ngerti. Jadi untuk Nina memang akhirnya kami hanya memberikan pelayanan sehari-hari aja, perawatan, pendampingan, jangan sampai luka. Lalu satu caranya ya tadi diikat itu, karena biar nggak menunggu dia 24 jam di depan mata, biar aman gitu. Tujuannya seperti itu. Biar si Nina aman aja ya Bu. Iya, dan itu bisa istirahat ya. Itu kan teknik mengikat itu juga ada tekniknya, nggak boleh sampai perutnya kencengan, nggak boleh kendor. Kalau kendor dia biasa kayak ulet gitu. Iya benar-benar. Lama-lama lepas. Atau nggak ada Mbak hilang. Iya, gitu. Itu atau kecemplung gimana? Karena Mbaknya kan aktivitasnya ada yang nyiapin makanan, ada yang lagi betulin pakaian, ada yang gitu. Jadi maksudnya nggak dideketin aja 24 jam. Iya Ibu. Saya pengen nanya deh Bu, motivasi Ibu bekerja di sini tuh apa sih Bu? Kan jarang ya orang yang kayak dengan senang hati. Iya, nggak ada orang jadi kepala panti Mbak, karena Ibu dulu dasarnya kerjanya di kantor asuransi. Jadi ada sebuah keinginan, Ibu terenyuh banget pada saat Ibu sedekah ke sini tahun 90. Ada anak yang namanya Iwan, Ibu dulu volunteer. Jadi volunteer. Iya. Ibu main ke sini, potong kuku, potong rambut gitu. Itu selalu bilang bahwa Ibu pulang ya, terus dia pesennya gini, besok kesini lagi ya gitu. Jadi Ibu kayak rasanya terenyuh gitu ya. Terus yang kedua, Ibu terharu dengan mbak-mbaknya, para pengasuh, para perawat yang pada waktu itu tampilannya sangat sederhana. Ya hanya bekerja saja, padahal yang dikerjain ini adalah manusia. Iya benar. Tanggung jawabnya tidak main-main. Kalau mesin kita capek bisa dimatiin mesinnya, istirahat, makan. Kalau ini kan enggak, gimana cara mengolah rasa mereka gitu. Pada waktu itu hanya volunteer, Ibu bilang kalau hanya volunteer saja kayaknya enggak dapat deh ini. Apa sih yang membuat kita jadi teman-teman yang sebelum Ibu itu bertahan gitu kerja. Akhirnya Ibu memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan Ibu, dan Ibu dulu tidak jadi langsung jadi kepala panti. Ibu jadi pengasuh tuh 16 tahun. Baru dari utus almarhum Ibu sebagai kepala yayasan. Di antara karyawan yang sudah diawasi ternyata Ibu yang kelihatan menonjol katanya, tapi syaratnya Ibu harus kuliah.